Baik, di sini saya yang pertama akan menjelaskan untuk penjelasan DFD dan IRD-nya. Untuk DFD level 0-nya, di sini terdapat pelanggan, kemudian sistem pemesanan kafe dan kasir, yang dimana pelanggan ini adalah entitas dan kasir juga entitas. Kemudian terdapat penghubungnya yaitu sistem pemesanan kafe. Kemudian di sini terdapat DFD level 1. Nah, pada DFD level 1 ini terdapat kasir, kemudian pelanggan, yang dimana kasir ini menghubungkan dengan data menu, kemudian dengan transaksi pembayaran. Kemudian yang pertama itu pelanggan. Pelanggan ini melakukan pemesanan order. Kemudian pemesanan order ini kasir, dan kasir akan menunjukkan data menu, kemudian transaksi pembayaran, dan kemudian yang terakhir itu ada pembuatan laporan, yang dimana ditujukan untuk pemilik kafe yang berhubungan dengan si kasir. Oke, selanjutnya di sini terdapat DFD level 2-nya, yang dimana khusus untuk pelanggan, yaitu yang pertama tampilkan dan pilih menu, kemudian validasi stok menu, kemudian hitung total dan subtotal, kemudian yang keempat yaitu simpan data pemesanan. Untuk DFD level 3-nya yaitu tentang transaksi pembayaran, yang dimana untuk entitasnya itu pelanggan. Nah, di sini input pembayaran, kemudian verifikasi total tagihan, kemudian proses pembayaran, dan yang terakhir simpan data transaksi. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk IRD-nya. Nah, pada IRD di sini terdapat entitas, yaitu yang dimana pelanggan, pesanan, menu, detail pesanan, pembayaran, dan kasir, yang dimana terdapat 6. Kemudian di sini untuk pelanggan sendiri, untuk atributnya yaitu ada ID pelanggan, kemudian nama pelanggan, dan nomor telepon. Nah, pelanggan ini berhubungan dengan pesanan, yang dimana pada pesanan ini terdapat beberapa atribut seperti ID pesanan, total harga, ID kasir, tanggal pesanan, ID pelanggan, dan waktu pesan. Nah, pesanan sendiri berhubungan dengan detail pesanan. Nah, pada detail pesanan itu terdapat beberapa atribut, yaitu seperti jumlah, ID menu, ID detail, ID pesanan, kemudian subtotal. Nah, detail pesanan ini juga saling berhubungan dengan menu, yang dimana pada menu ini terdapat atribut ID menu, nama menu, harga, stok, kategori. Oke, kemudian pesanan ini berhubungan dengan dua, yaitu yang dimana dengan detail pesanan dan pembayaran. Nah, pada pembayaran ini terdapat beberapa atribut seperti tanggal pembayaran, ID pesanan, kembalian, ID pembayaran, total bayar, dan metode pembayaran. Nah, pada pembayaran ini berkaitan atau berhubungan dengan kasir sendiri, yang dimana atribut untuk kasir yaitu ada nama pegawai dan ID kasir. Oke, mungkin saya cukupkan untuk DFD dan IRD. Selanjutnya yaitu tabel relasional. Nah, untuk tabel yang pertama itu ada tabel pelanggan, menyimpan identitas orang yang melakukan pemesanan. Nah, setiap pelanggan ini memiliki kode unik dengan ditandai ID pelanggan, nama lengkap, lalu ada nomor HP yang digunakan untuk keperluan konfirmasi atau promosi. Lalu selanjutnya ada tabel kasir. Nah, di tabel kasir ini berisi data karyawan yang bertugas melayani dan memproses transaksi. Lalu selanjutnya ada tabel menu. Tabel menu ini menampung seluruh daftar makanan dan minuman yang tersedia. Lalu selanjutnya yaitu tabel detail pesanan. Nah, tabel ini merinci item-item apa saja yang dipesan dalam satu transaksi. Lalu selanjutnya yaitu tabel transaksi pembayaran. Ini tabel yang mencatat proses pembayaran setelah pesanan selesai. Informasi yang tersimpan ini meliputi
waktu pembayaran, lalu ada ID pembayaran, ID pesanan, tanggal pembayaran, metode pembayaran, total bayar, dan kembalian. Dan yang terakhir ini ada tabel pesanan. Tabel pesanan ini merupakan tabel inti dari seluruh sistem, yaitu mencatat setiap transaksi pesanan yang terjadi. Lalu selanjutnya untuk relasi antar tabel ini, untuk yang pertama yaitu dari tabel pelanggan ini satu ke banyak ke tabel pesanan. Lalu selanjutnya untuk tabel kasir ini satu ke banyak ke tabel pesanan. Lalu selanjutnya untuk tabel pesanan ini satu ke banyak ke tabel detail pesanan. Lalu untuk tabel menu ini satu ke banyak ke tabel detail pesanan. Lalu yang terakhir yaitu tabel pesanan satu ke satu ke tabel transaksi pembayaran atau tabel pembayaran. Selanjutnya yaitu normalisasi. Untuk normalisasi yang pertama itu ada UNNF. Nah, pada UNNF ini seluruh data sistem itu disimpan dalam suatu tabel besar yang belum dinormalisasi. Lalu tabel UNNF ini memuat ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, ID kasir, dan sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu ada first normal form. Nah, pada tahap ini tuh reporting grupnya itu dihilangkan, lalu dipastikan terpenuhi serta primary key composite-nya itu ditetapkan. Nah, data sudah tidak memiliki kelompok atribut yang sama atau berulang, sehingga dipastikan data dari setiap kolomnya itu tunggal. Lalu selanjutnya yaitu second normal form. Nah, pada tahap ini tuh parsial ini dihilangkan sehingga data dipecah menjadi 7 tabel. Dari sini kita memiliki 7 tabel, yaitu tabel pelanggan, tabel kasir, lalu ada tabel kategori, tabel menu, tabel pesanan, dan tabel detail pesanan. Lalu ada tabel transaksi pembayaran. Dan yang terakhir itu ada struktur tabel akhir atau 3NF. Pada struktur ini sudah dipastikan tidak memiliki primary key yang sama, sehingga seluruh tabel sudah memenuhi bentuk normal yang ketiga, yaitu struktur tabel akhir. Untuk tabelnya ada tabel pelanggan, tabel kasir seperti ini, ada tabel menu, lalu ada tabel pesanan, tabel detail pesanan, dan tabel transaksi pembayaran. Sekian. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke bagian MySQL. Nah, yang dimana saya sudah menyalakan XMPP, yaitu bagian Apache dan MySQL-nya. Sudah saya start. Kemudian kita masuk ke MySQL. Nah, di sini saya sudah membuat database query, yang dimana di sini kita drop database. Nah, kemudian create database, kemudian use CafeMath. Sini sudah centang hijau semua. Kita refresh di bagian skema, ini juga sudah terbuat ya. Nah, kemudian kita masuk ke tabel menu yang pertama. Nah, sebelumnya di sini sudah dijelaskan bahwasannya kriterianya itu adalah minimal 6 tabel. Nah, yang pertama ini kita ada tabel menu beserta isi-isiannya. Kemudian yang kedua ada tabel pelanggan. Yang ketiga ada
tabel kasir. Yang keempat ada tabel pesanan. Yang kelima ada tabel detail pesanan. Dan yang terakhir ada tabel pembayaran. Nah, kemudian kita memasukkan dari menu. Menu ini maksudnya ada kategori apa saja, nama menu, harga, dan stoknya, seperti itu. Nah, di sini menunya ini juga sudah minimal ada 50 menu. Kita sudah masukkan. Kemudian kita input. Nah, di sini kita input master data pelanggan dan kasir awal, yang dimana kita menginput si pelanggan, nama pelanggan dan nomor telepon. Yang kedua kita menginput kasir. Nah, kasir ini kita menginputkan nama underscore kasir, seperti itu. Kemudian yang kedua alur kasir. Nah, di alur kasir ini kita membuat nomor pesanan baru. Sebelumnya kita input terlebih dahulu ke database-nya. Kemudian ini juga. Nah, di bagian 2 tadi alur kasir. Nah, alur kasir ini kita tuh membuat nomor pesanan baru. Contohnya Andi memesan, nah dilayani oleh kasir Budi, seperti itu. Kita input terlebih dahulu. Nah, sudah kita input, kita masuk ke 3, yaitu alur kasir. Di alur kasir ini kita menginput item menu ke dalam pesanan nomor 1. Nah, misalkan si siapa tadi, Andi ini membeli 2 nasi goreng kampung, yang dimana ID menu pertama itu 22.000, dia membeli 2 kali, berarti sehingga totalnya adalah 44.000. Terus yang kedua dia membeli 1 matcha latte, yang dimana ID menu 19 ini yang tadi harganya 20.000, itu sama dengan totalnya 20.000. Nah, kita memasukkan insert ke detail pesanan, ID pesanan, ID menu, jumlah, dan subtotal. Kita input terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke alur kasir. Nah, di alur kasir ini tuh update total harga pada struk pesanan utama. Nah, ini menghasilkan 64.000. Kita input terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kelima alur kasir. Nah, di sini adalah proses transaksi pembayaran. Yang dimana tadi kan total belanjanya 64.000. Nah, Andi ini bayar pakai uang tunai seharga misalkan 100.000. Nah, berarti kembaliannya adalah 36.000. Nah, di insert pembayaran ini kita memasukkan ID pesanan, metode pembayaran, total bayar, dan kembalian. Oke. Kemudian ini select ini adalah untuk nota. Jadi di nota itu nanti dia ada nomor nota, waktu transaksi, nama pelanggan, nama kasir, total belanja, metode pembayaran, uang diterima, uang kembalian, seperti itu. Dari pembayaran, terus abis itu kita masukkan join, yaitu pesanan. Nah, di pesanan ini nanti ada ID pesanan, kemudian di join pelanggan ini nanti ada ID pelanggan, kemudian di join kasir ini ada si ID kasir. Kita input seperti ini jadi hasilnya. Nah, ini show tabelnya seperti ini. Jadi ada nomor nota 1, waktu transaksi, nama pelanggan, nama kasir, total belanja, metode pembayaran, dan uang diterima sampai uang kembalian, seperti itu. Ini adalah hasil dari gridnya, hasil dari database yang tadi sudah kita jalankan dari awal, seperti itu. Nah, untuk action outputnya ini juga sudah hijau semua atau lancar semua, seperti ini yang paling bawah. Dan kita lihat di bagian skema, kita refresh terlebih dahulu. Nah, di bagian tabel ini sudah jelas bahwasannya ada 6 tabel detail pesanan, kasir, menu, pelanggan, pembayaran, dan serta pesanan. Dan ini jika dijelaskan lebih detail lagi, ini juga udah jelas bagaimana foreign key-nya itu siapa aja, primary key-nya itu siapa aja, seperti itu. Mungkin cukup sekian, bisa dilanjutkan. Terima kasih. Di sini kita akan menunjukkan tentang aplikasi cafe yang sudah kita buat. Nah, pertama-tama kita hidupkan terlebih dahulu XAMPP-nya. Kita start MySQL-nya. Setelah itu kita masuk ke Chrome. Kita cari localhost. Kita ketikkan localhost-nya. Nah, kita masuk ke localhost-nya. Kemudian kita masuk ke phpMyAdmin. Kemudian di sini kita buat database-nya dengan nama Cafe Mat 2024. Kemudian ini ada tabel-tabelnya. Kemudian ini ada strukturnya. Di sini kita ada 7 tabel. Yang pertama itu ada detail pesanan, yang kedua kasir,
yang ketiga menu, yang keempat pelanggan, yang kelima pembayaran, yang keenam pesanan. 6 tabel. Nah, ini untuk isi dari tabel-tabel itu. Nah, di setiap primary key-nya kita menggunakan auto increment supaya yang gunanya itu untuk menghindari duplikasi di nilai numeriknya. Oke, kita akan membuat coding untuk aplikasi cafe-nya dengan menggunakan Visual Studio Code. Nah, yang pertama kita membuat koneksi PHP-nya. Di koneksi PHP ini ada localhost yang digunakan untuk mengetahui alamat server database-nya. Kemudian ada root digunakan untuk mengetahui username dari MySQL-nya. Kemudian ada tanda petik yang tidak ada isinya. Ini berarti passwordnya itu kosong. Kemudian ini CafeMath 2024 merupakan nama database yang kita gunakan. Kemudian if digunakan untuk mengecek benar atau tidaknya, atau biasanya gagal atau tidaknya suatu coding. Kemudian ini ada tanda seru yang artinya koneksinya itu tidak berhasil atau gagal. Kemudian MySQL connect error ini digunakan untuk mengambil pesan kesalahan dari MySQL. Kemudian ada die yang dalam kurungnya itu ada koneksi gagal. Nah, ini untuk menghentikan program apabila koneksinya gagal. Nah, yang ini itu digunakan apabila koneksi database berhasil terhubung atau koneksinya berhasil. Nah, selanjutnya kita akan membuat indeksnya. Nah, yang pertama kita buat itu adalah include koneksi PHP. Nah, untuk include-nya ini itu digunakan untuk memanggil koneksi PHP ini yang pertama kali kita buat tadi. Kemudian ini kita gunakan untuk memanggil menu, tabel menunya. Kemudian ini kita gunakan untuk memanggil tabel pelanggannya. Kemudian ini kita gunakan untuk memanggil tabel pesanannya. Kemudian yang ini kita gunakan untuk memanggil tabel pembayarannya. Kemudian yang ini kita gunakan untuk menjumlahkan harga dari pesanan-pesanan yang telah diambil atau dipesan oleh pelanggan tadi. Nah, setelah itu kita di sini menggunakan Bootstrap untuk membuat tampilannya lebih rapi. Nah, di sini juga ada nav digunakan supaya menu di bagian halamannya itu bisa kelihatan. Nah, di sini kita menggunakan kode ini itu supaya judul halaman dashboardnya bisa terlihat. Kemudian ini kita gunakan untuk menampilkan total data pembayaran. Kemudian ini kita menggunakan untuk menampilkan total dari menunya. Begitu pula dengan yang pelanggan. Kemudian pesanannya juga. Setelah itu kita membuat kode ini
untuk menampilkan omset dari pemesanan pelanggan tadi dengan formatnya itu rupiah sesuai dengan mata uang Indonesia. Kemudian kita membuat kode ini untuk menuju halaman data menu, ini untuk menuju halaman data pelanggan, yang ini untuk data pesanan, yang ini untuk pembayaran, dan yang ini untuk menuju halaman laporan nantinya. Nah, setelah file index selesai, kita membuat file menu PHP. Yang pertama kita buat itu adalah include atas koneksi .php atas yang ditutup dengan titik koma. Nah, ini untuk memanggil file koneksi tadi supaya halamannya dapat diakses oleh database. Kemudian kita gunakan kode ini untuk membuat codingannya itu bisa mengambil seluruh data dari menu. Kemudian ini digunakan untuk menampilkan judul halaman. Kemudian kode ini untuk menuju halaman penambahan menu baru supaya kita bisa masuk ke halaman menambahkan menu baru yang kita inginkan nanti. Kemudian ini itu digunakan untuk kembali ke halaman dashboard jika sudah menambahkan menu baru di sini. Setelah itu ada ini itu digunakan untuk menampilkan data menunya, data menu yang sudah kita tambahkan tadi. Kemudian ini digunakan untuk mengambil data satu persatu dari menunya, terus kategori, dari ID menu, kategori, nama menu, harga, stok, dan lain-lain. Kemudian codingannya. Nah, untuk harganya kita menggunakan format rupiah. Nah, setelah kita membuat file menunya, ini sudah selesai untuk file menunya. Kita masuk ke menu tambah menu. Kita masuk ke file tambah menu. Nah, yang pertama kita buat seperti yang tadi, include koneksi PHP untuk bisa terhubung ke file koneksi PHP-nya tadi. Kemudian ada if, dan ini digunakan untuk mengecek apakah tombol simpannya telah ditekan atau tidak. Nah, kalau ini itu digunakan untuk mengambil data yang diinput oleh pengguna. Ya, biasanya kita sebut dengan kasir. Kemudian, nah, di bagian sini kita membuat kode ini. Nah, ini digunakan untuk menambahkan data baru ke tabel. Kemudian ini digunakan untuk menyimpan hasil
hasilnya, hasil penambahan tadi apakah berhasil atau tidak, berhasil ditambahkan atau tidak. Kemudian kita masuk ke sini. Ini digunakan untuk mengirim data ke server. Kemudian yang ini digunakan untuk memilih kategori menu yang mau dipilih atau yang mau ditambahkan. Nah, yang ini, kemudian ini digunakan untuk memasukkan nama menu yang mau ditambahkan tadi, kemudian harganya berapa, kemudian stoknya ada berapa, kemudian setelah itu kita masukkan kode ini supaya tadi menu yang kita pilih tadi bisa tersimpan. Kemudian ini digunakan untuk kembali ke halaman dashboard, halaman data menu, halaman dashboard data menu. Oh maaf, maksudnya halaman menu. Ini kodenya digunakan untuk masuk kembali ke halaman menu. Oke, setelah kita membuat file tambah menu, kita membuat file edit menu. Nah, seperti biasa kita membuat ini dulu, kemudian id get bla bla bla, dollar id sama dengan dollar underscore get kurung siku koma atas id koma atas ditutup lagi dengan kurung siku, yang kemudian ada titik komanya di belakang. Nah, ini digunakan untuk mengambil id menu yang dikirim dari halaman menu PHP tadi. Kemudian ada ini digunakan untuk mengambil data menu berdasarkan ID yang dipilih. Kemudian ada ini digunakan untuk menyimpan hasil ke variabel $D. Kemudian ini if ini digunakan untuk mengecek apakah tombol update itu sudah ditekan atau belum. Nah, ini digunakan untuk mengambil data baru yang diinput pengguna tadi, yaitu kasir. Kemudian ini digunakan untuk mengubah data menu sesuai ID yang dipilih, misalkan kategorinya atau nama menunya atau harganya atau stoknya yang mau diubah. Kemudian ini tuh digunakan jika update-nya itu berhasil. Update untuk menunya itu tadi berhasil. Kemudian ada input. Nah, di sini itu kita gunakan untuk menampilkan nama menu lama pada kotak input. Kemudian di sini digunakan untuk menampilkan harga lama dari
menu tadi, menu lama tadi. Kemudian ini juga untuk stoknya tadi, untuk menampilkan stok lamanya. Kemudian ada ini digunakan untuk merubah data ke database. Nah, kemudian yang ini digunakan untuk kembali ke halaman menu. Nah, setelah kita membuat file edit menu tadi, kita akan membuat file hapus menu. Seperti biasa, kita membuat ini dulu. Setelah itu kita membuat ini untuk memilih atau mengambil ID menu yang akan dihapus. Kemudian kita buat ini digunakan untuk mencari data pada tabel detail pesanan yang menggunakan menu tersebut. Kemudian ada if. Nah, if-nya ini digunakan untuk menghitung jumlah data yang telah ditemukan tadi. Setelah itu ada ini menampilkan pesanan jika menu tidak dapat dihapus. Nah, kalau misalkan menunya tidak dapat dihapus, nanti akan muncul kata-kata seperti ini: menu tidak bisa dihapus karena sudah ada di transaksi. Seperti itu. Kemudian ini kita gunakan untuk menghapus data menu berdasarkan ID yang dipilih. Jika menu tersebut belum dipesan atau tidak ada yang memesan. Kemudian ini digunakan setelah data berhasil dihapus dan pengguna atau kasir akan diarahkan kembali ke daftar menu atau halaman menu. Nah, setelah itu kita akan membuat kita akan membuat file pelanggan PHP. Nah, seperti yang sudah kita buat tadi, yang pertama kita buat ini dulu, kemudian kita buat ini untuk mengambil data pelanggannya, kemudian kita buat yang ini, itu digunakan untuk menampilkan judul halaman data pelanggan. Kemudian ini digunakan untuk kembali ke halaman dashboardnya. Kemudian yang ini digunakan untuk masuk ke halaman tambah pelanggan. Kemudian yang ini digunakan untuk menampilkan data pelanggan. Data pelanggannya atau tabel pelanggannya nanti isinya itu ada ID, nama pelanggan, nomor telepon, dan aksi. Nah, kalau untuk aksinya ini itu nanti bakal diisi edit atau dihapus. Kemudian kita membuat ini. Nah, ini tuh digunakan untuk menampilkan ID pelanggan, nama pelanggan, dan nomor teleponnya.
Setelah itu kita buat ini. Nah, ini digunakan untuk mengirim ID pelanggan ke halaman edit untuk memperbarui data pelanggannya. Kemudian yang ini itu digunakan untuk mengirim ID pelanggan ke halaman hapus untuk menghapus data pelanggan jika ingin dihapus. Nah, setelah itu kita membuat kode-kode ini. Setelah kita membuat file pelanggannya, kita akan membuat file edit pelanggan. Nah, kita buat ini dulu supaya terkoneksi dengan file koneksi PHP ini. Kemudian kita buat ini, kode ini. Kemudian kita membuat kode if. Ini untuk mengecek apakah tombolnya nanti tersimpan, atau ini itu untuk mengecek apakah tombol simpan telah ditekan atau belum, tombol update-nya. Kemudian yang ini itu digunakan untuk mengambil data yang diinput pengguna, misalkan nama atau nomor teleponnya. Nah, kemudian ada ini, kemudian ada yang ini digunakan untuk kembali ke halaman data pelanggan. Setelah itu ada ini digunakan untuk mengirim data ke server. Habis itu setelah itu ada input ini dan ini. Nah, ini digunakan untuk memasukkan nama dan nomor telepon dari pelanggannya. Kemudian kita buat ini digunakan untuk mengirim data dan menyimpannya ke database yang sudah dibuat. Setelah itu kode-kode ini. Nah, setelah itu kita membuat file hapus pelanggan. Nah, kita buat file ini terlebih dahulu. Kemudian kita membuat file ini seperti tadi, digunakan untuk mengambil ID pelanggan yang dikirim dari halaman pelanggan. Kemudian kita membuat ini mengambil ID berdasarkan ID yang dipilih tadi. Kemudian if-nya, kemudian ini digunakan kemudian ini, kemudian yang ini, setelah itu kita membuat yang ini untuk kembali ke lokasi perangkat PHP. Nah, ini kodenya sama seperti yang kita gunakan di file hapus menu tadi, cuman bedanya
Kalau ini kan terkoneksinya ke file menu, tapi kalau yang di sini kita koneksinya ke pelanggannya, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan ke bagian pesanan PHP. Nah, di sini ada include koneksi yang dimana memanggil file koneksi agar aplikasi dapat mengakses database. Lalu selanjutnya dari sini sampai sini ini itu mengambil data yang akan ditampilkan pada halaman pesanan. Nah, selanjutnya from pesanan. Nah, di sini tabel pesanan digunakan sebagai sumber utama data. Lalu huruf P merupakan alias dari tabel pesanan. Selanjutnya join pelanggan. Nah, di sini ini sampai sini itu menghubungkan tabel pesanan dengan tabel pelanggan, lalu digunakan untuk menampilkan nama pelanggan berdasarkan ID pelanggan. Ya, selanjutnya kasir. Nah, di sini menghubungkan tabel pesanan dengan tabel kasir, digunakan untuk menampilkan nama kasir berdasarkan ID kasir. Nah, selanjutnya ke data ke H2. Nah, di sini ini menampilkan judul halamannya. Lalu ke indeks PHP-nya. Nah, di sini digunakan untuk kembali ke halaman dashboard. Selanjutnya ke tambah pesanan PHP-nya. Nah, di sini digunakan untuk menuju halaman penambahan pesanan baru. Selanjutnya ke tabel border 1. Nah, di sini membuat tabel untuk menampilkan data pesanan seperti ID pesanan, pelanggan, kasir, lalu tanggal, lalu total harga dan aksinya. Nah, di sini untuk mengambil data satu persatu dari hasil quarterly-nya. Nah, lalu ke sini. Nah, ini untuk menampilkan nama pelanggan. Selanjutnya kita ke sini, ini untuk menampilkan nama maaf, ini yang tadi pesanan, nah yang ini baru pelanggan. Nah, lalu ini menampilkan nama kasir. Selanjutnya tanggal pesanan juga. Nah, di sini ini untuk fungsi number format, digunakan untuk memformat angka agar lebih mudah dibaca. Nah, selanjutnya tombol detail. Nah, yang ini. Nah, di sini untuk mengirim ID pesanan ke halaman detail pesanan PHP. Nah, digunakan untuk melihat rincian menu yang terdapat dalam pesanan tersebut. Selanjutnya ke tambah pesanan. Nah, di sini seperti biasa ada include koneksi PHP-nya, ini mengambil file koneksi agar aplikasi dapat mengakses database-nya. Lalu setelah itu ini untuk dari sini, dari pelanggan ini sampai from pelanggan. Nah, di sini untuk mengambil seluruh data pelanggan dari tabel pelanggan. Data ini digunakan untuk mengisi pilihan pelanggan pada from. Nah, selanjutnya kasir. Nah, di sini mengambil seluruh data kasir dari tabel kasir. Nah, data ini digunakan juga untuk mengisi pilihan kasir pada from. Nah, lalu di sini di if ini mengecek apakah tombol simpan pesanan telah ditekan. Nah, selanjutnya dari ID pelanggan dan sampai ID kasir ini untuk mengambil ID pelanggan dari ID kasir yang dipilih penggunanya. Habis itu
dari MySQL correctly sampai sini. Ini itu untuk menambahkan data pesanan baru ke tabel pesanan. Lalu data yang disimpan adalah ID pelanggan dan ID kasir. Oke, header di sini untuk setelah data berhasil disimpan, pengguna diarahkan ke halaman daftar pesanan. Lalu selanjutnya kita membuat select name. Nih, select name ID pelanggan. Lalu ini untuk menampilkan daftar pelanggan dalam bentuk drop down. Nah, selanjutnya ke sini. Nah, ini untuk mengambil data pelanggan satu persatu. Nah, selanjutnya ini, oke. Nah, ini untuk menampilkan nama pelanggan sebagai pilihan. Selanjutnya ke slash name ID kasir. Oke, ini. Nah, di sini itu menampilkan daftar kasir dalam bentuk drop down. Selanjutnya ke sini. Nah, oke, di sini itu untuk mengambil data kasir satu persatu. Selanjutnya ini untuk menampilkan nama kasir sebagai pilihan. Selanjutnya kita ke button, digunakan untuk menyimpan data pesanan ke database. Nah, di sini kita untuk membuat tombol simpan pesanan. Oke, selanjutnya ke detail pesanan. Oke, seperti biasa ini ada include koneksi. Nah, lalu dari ID ini, pesanan ini, kita mengambil ID pesanan yang dipilih dari halaman sebelumnya. Nah, contohnya tuh seperti detail pesanan PHP, kayak maka nilai ID pesanannya jadi 5 gitu. Nah, lalu salah. Selanjutnya detail pesanan PHP. Nah, di sini seperti biasa ini adalah include koneksi PHP yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu di sini ada ID pesanan. Nah, di sini mengambil ID pesanan yang dipilih dari halaman sebelumnya. Nah, selanjutnya kita ke sini. Nah, di sini untuk mengambil seluruh data menu dari tabel menu, data ini akan ditampilkan pada drop down pilihan menu. Nah, selanjutnya ini. Nah, ini untuk mengecek apakah tombol tambah menu telah ditekan. Selanjutnya ke sini dan ini. Nah, ini untuk mengambil ID menu yang dipilih, mengambil jumlah menu yang dipesan. Lalu yang ini. Nah, di sini untuk mengambil data menu yang dipilih. Nah, sampai sini. Dan ini untuk menyimpan data menu ke variabel M. Lalu selanjutnya ke subtotal ini. Nah, ini menghitung subtotal pesanan. Nah, rumusnya apa? Harga menu dikali jumlah. Nah, lalu selanjutnya ini. Nah, di sini itu sampai sini. Nah, kita menyimpan data detail pesanan ke tabel detail pesanan. Nah, data yang disimpan adalah ID pesanan, ID menu, jumlah, subtotal. Lalu dari update pesanan ke sini, ini menjumlahkan seluruh subtotal pada pesanan tersebut. Nah, selanjutnya ke header location. Nah, di sini, oke, di sini itu setelah data berhasil disimpan, halaman dimuat ulang untuk menampilkan data terbaru. Nah, selanjutnya ke slash
name menu. Nah, di sini sampai ID pesanan. Nah, ini untuk mengambil data detail pesanan, lalu menggabungkan tabel detail pesanan dengan tabel menu, lalu tujuannya agar nama menu dapat ditampilkan. Oke, selanjutnya ke /name ID menu. Nah, di sini sampai sampai sini. Ini untuk menampilkan daftar menu yang tersedia. Dari input type number. Oke, ini. Dari sini sampai sini itu digunakan untuk memasukkan jumlah menu yang dipesan. Selanjutnya, dari button type submit sampai tambah menu ini, nah ini menyimpan menu yang dipilih ke dalam detail pesanan. Nah, selanjutnya ke sini. Nah, ini untuk menampilkan seluruh menu yang sudah masuk ke pesanan. Lalu selanjutnya ke sini. Nah, ini untuk menampilkan nama menu, lalu ini untuk menampilkan nama jumlah atau menampilkan jumlah, lalu yang ini rupiah ini. Nah, ini untuk menampilkan subtotal. Oh ya, tadi ini belum dijelaskan. Nah, di sini untuk apa? Di sini digunakan untuk kembali ke halaman daftar pesanan. Nah, oke, selanjutnya kita ke hapus pesanan. Nah, di sini kita seperti biasa input koneksi PHP. Nah, lalu ada ini. Nah, ini untuk mengambil ID pesanan yang dikirim dari halaman sebelumnya juga. Oke, lalu yang ini quickly ini sampai ID pesanan ini. Nah, ini untuk menjalankan perintah SQL delete, lalu menghapus data pada tabel pesanan yang memiliki ID sesuai dengan nilai ID-nya. Jadi if di sini ini untuk mengecek apakah proses penghapusan gagal. Nah, lalu dilanjutkan ke sini ini untuk jika gagal program dihentikan dan menampilkan pesanan kesalahan dari MySQL-nya. Lalu selanjutnya ke sini. Nah, ini untuk data berhasil dihapus. Nah, untuk jika penghapusan berhasil, maka sistem penampilan pesanan bahwa data telah berhasil dihapus juga. Oke, selanjutnya adalah pembayaran. Nah, di sini seperti biasa ada include koneksi PHP-nya. Nah, di sini seperti biasa dia memanggil file koneksi agar aplikasi dapat mengakses database-nya. Lalu dari data ini, data MySQL ini sampai from pembayaran, ini mengambil seluruh data dari tabel pembayaran. Nah, selanjutnya dari H2 ini menampilkan judul halaman data pembayaran. Lalu kita ke indeks PHP-nya. Nah, di sini untuk kembali ke halaman dashboard-nya. Lalu kita ke pembayaran, help nambah pembayaran ini. Sampai sini, ini digunakan untuk menunjukkan halaman penambahan pembayaran. Nah, lalu di sini ada tabel border 1. Nah, di sini untuk membuat tabel. Nah, tabel ini untuk menampilkan data pembayarannya. Nah, yang dimana dia memiliki kolom ID pesanan, lalu metode, lalu total bayar, lalu kembalian. Nah, selanjutnya
adalah ini. Nah, ini adalah untuk mengambil data pembayaran satu persatu dari hasil quarterly-nya. Setelah itu menampilkan ID pembayaran, lalu menampilkan ID pesanan, lalu menampilkan metode pembayaran, lalu menampilkan total bayar, lalu menampilkan kembalian. Selanjutnya ke tambah pembayaran. Nah, di sini seperti biasa ada include koneksinya. Nah, selanjutnya ke if ini. Nah, di sini ini untuk mengecek apakah tombol simpan telah ditekan. Lalu setelah itu dari ID pesanan sampai sini. Ini itu untuk mengambil data yang diinputkan pengguna. Nah, ya data yang diambil kan ID pesanan, lalu metode pembayaran, lalu total bayar, lalu kembalian. Nah, selanjutnya dari MySQL ini sampai ke sini, ya, di sini untuk menyimpan data pembayaran ke tabel pembayaran. Nah, data yang disimpan seperti yang tertera. Selanjutnya ke header ini. Nah, di sini untuk setelah data berhasil disimpan, pengguna diarahkan ke halaman daftar pembayaran. Oke, selanjutnya ke pesanan. Sampai from pesanan ini. Nah, ini untuk mengambil seluruh data pesanan. Nah, lalu kita search name ID pesanan yang ini. Nah, ini untuk menampilkan daftar ID pesanan dalam bentuk drop down. Selanjutnya ke sini untuk memilih metode pembayaran. Nah, dari option cash sampai debit ini untuk metode pilihannya untuk pembayarannya. Nah, selanjutnya ke sini dari number sampai sini. Nah, ini untuk memasukkan jumlah uang yang dibayarkan pengguna. Lalu di sini ada kembalian untuk input kembalian juga. Nah, seperti yang pada digambar. Lalu slash ID pesanan. Ini ya, harga dan harga total sampai pesanan ini untuk mengambil total harga dari setiap pesanan. Nah, kemudian diubah menjadi array PHP atau ini dari sini. Nah, selanjutnya function hitung kembalian. Nah, ini itu fungsinya. Fungsi ini digunakan untuk menghitung kembali secara otomatis. Selanjutnya ke if method kerisnya ini. Nah, ini sampai sini untuk pembayaran non tunai. Nah, ini harus sesuai tagihan. Misalkan 50.000, maka langsung kembaliannya 0 seperti itu. Nah, kalau jika cash itu ini untuk kalau misalkan pembayarannya itu cash. Yang ini. Nah, rumusnya itu kembalian sama dengan total bayar dikurang total harga. Nah, lalu ini untuk menghitung ulang saat metode pembayaran berubah. Lalu ini untuk menghitung ulang saat pesanan berubah. Lalu
ini untuk menghitung ulang saat pengguna mengetik jumlah pembayaran. Nah, tadi kelewat button type submit simpannya itu untuk menyimpan. Lalu ada juga tadi button type untuk on click-nya untuk pembayaran PHP-nya. Untuk kembali juga sudah ada tadi. Selanjutnya kita pindah ke laporan, ke file laporan. Nah, di sini seperti biasa ada include koneksi untuk memanggil file koneksi agar aplikasi dapat mengakses ke database. Nah, selanjutnya dari data MySQL ini sampai PB kembalian. Nah, ini untuk mengambil data yang akan ditampilkan pada laporan. Nah, di sini adalah data yang diambil. Nah, selanjutnya ada form pembayaran PB-nya. Nah, ini tabel pembayaran digunakan sebagai tabel utama laporan. Lalu PB adalah alias dari tabel pembayaran. Nah, selanjutnya ada join pesanan P sampai PID pesanan ini. Ini untuk menghubungkan tabel pembayaran dengan tabel pesanan. Nah, digunakan untuk memperoleh data total harga dan informasi pesanan. Nah, selanjutnya ke join pelanggan sampai ID pelanggan ini. Nah, ini juga sama untuk menghubungkan tabel pesanan dengan tabel pelanggan, lalu digunakan untuk menampilkan nama pelanggan, lalu join kasir ini. Nah, ini juga sama untuk menghubungkan tabel pesanan dengan tabel kasir dan digunakan untuk menampilkan nama kasir lalu ke H2. Nah, di sini ada laporan penjualan kafe. Nah, ini tuh akan menampilkan judul dalam halaman laporannya. Selanjutnya ke indeks PHP-nya. Nah, di sini sampai kembali ke dashboard. Nah, ini digunakan untuk kembali ke halaman dashboard-nya. Nah, lalu di sini ada tabel bordernya. Nah, di sini untuk membuat tabel yang dimana menampilkan laporan penjualannya. Nah, kolom yang ditampilkan ada ID pesanan, pelanggan, kasir, total harga, metode, lalu kembalian, total bayar, lalu kembalian. Nah, selanjutnya di sini di well. Nah, di sini ini untuk mengambil data laporan satu persatu dari hasil correctly-nya. Nah, ini. Nah, selanjutnya ke sini ini untuk menampilkan ID pesanan, itu untuk menampilkan nama pelanggan, lalu ini untuk menampilkan nama kasir. Nah, selanjutnya ada ini juga menampilkan total harga. Nah, lalu menampilkan metode pembayaran, lalu total bayar, lalu kembalian. Oke, selanjutnya kita bisa mengetik di browsernya, yaitu tentang cafe app-nya. Nah, dari sini di dashboard ada pembayaran, total menu, pelanggan, total pesanan, dan offsetnya. Lalu kita bisa ke menu. Nah, di sini adalah menu-menu yang sudah kita data. Nah, semisal kita mau menambahkan menu. Nah, kita tambahkan misalnya makanan utama, lalu ke sate ayam misalnya dengan harga 10.000 dan stoknya ada 30, lalu kita simpan. Lalu selanjutnya misalnya kita menambah, bisa ditambah, dan lalu sate ayam sudah ada di dalam list. Nah,
misalkan sate ayam ini mau kita edit menjadi sate sapi, itu juga bisa. Menjadi harganya menjadi 18.000. Lalu semisalnya stoknya ada 10, lalu kita update. Nah, di sini sudah ada lisan sate sapinya. Lalu misalnya kita mau hapus juga bisa. Nah, lalu sate sapinya sudah tidak ada. Nah, selanjutnya kita kembali ke dashboard, lalu kita buat ada pelanggan. Nah, misalkan kita tambah pelanggan. Nah, pelanggan ini bernama misalnya Siska. Dengan nomor telepon seperti berikut. Oke, lalu bisa kita simpan. Lalu Siska sudah ada di ID nomor 5. Lalu kita edit, misalkan Siskanya ini mau kita ganti menjadi Sinta. Oke, lalu kita update maka diganti dengan Sinta. Lalu kita bisa untuk detail pesanannya. Nah, misalkan Sinta itu dengan kasirnya Rani, lalu kita edit. Nah, pesanan dia misalkan cappuccino hot dengan 1, maka sudah ada tampilannya di daftar pesanan. Nah, misalnya dia ingin menambahkan lagi nasi bebek Madura dengan jumlah 2 misalnya. Nah, maka dia sudah ada di daftar pesanan. Lalu kita kembali, lalu sudah ada harganya. Kita kembali lagi ke dashboard, lalu untuk pembayarannya misalkan kita masukkan ID 4, lalu misalnya dia ingin membayar menggunakan debit, lalu otomatis kembalian 0. Nah, kalau misalkan cash, misalkan kita menaruh uangnya, misalkan ID 4 ini menaruh uang 100.000, langsung ada kembalian 8.000. Nah, misalnya Kris juga demikian. Lalu maaf, ada terjadi kesalahan, tadi belum disimpan. Nah, kita tambahkan lagi ID 4 dengan cash misalnya 100.000, maka kita simpan, lalu sudah ada total harga, total pembayaran dan kembalian. Lalu bisa kita kembali ke dashboard. Nah, di sini ada laporan. Nah, ini laporan yang kita dapatkan pada hari ini. Laporan penjualan kafe pada hari ini. Lalu kita bisa kembali ke dashboard dan ini adalah omsetnya. Demikian hasil aplikasi yang telah kita buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.